Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Pembahasan G-Square akan membahas soal dari pembahasan LKM yang telah saya tulis di sini. Mari kita kerjakan. Diambil sampel dari 120 siswa, terdiri dari 50 siswa mengikuti bimbel dan 70 siswa tidak mengikuti bimbel. Setelah dilihat nilai UTS, 10 siswa dinyatakan memiliki nilai rendah dari anak yang mengikuti bimbel dan 20 anak dari anak yang tidak mengikuti bimbel. Mari kita buat tabel observasi. Nah, di sini. Ya. Mari kita buat tabelnya. Pertama kita lampirkan dulu data yang sudah ada dari anak. Kita tulis dulu anak yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbel, nilai rendah, tinggi, total. Di sini telah diketahui 10 siswa dari yang mengikuti bimbel. Kita tulis di sini, mengikuti, tulis 10 rendah. Ternyata ada 50 anak yang mengikuti bimbel, berarti 50 kurangi 10, 40. Tidak mengikuti bimbel ada 20 anak. Kita tulis di sini, di yang rendah. Ternyata ada 70 anak yang tidak mengikuti. Silahkan 70 kurangi 20, 50, masukkan sini. Di total untuk nanti sigma X dan sigma Z nya silahkan di total di sini. Setelah kita buat tabel observasi, kita buat hipotesis HO dan HA. HO tidak ada kaitannya nilai UTS dengan bimbel. HA ada kaitannya nilai UTS dengan bimbel. Mari kita lanjutkan untuk tabel selanjutnya, dimana mari kita tambahkan 4 tabel untuk expected, ya. Ditambahkan di jajar observasi O atau data observasi tadi yang kita telah sudah masukkan. Kita baca dulu keterangannya. Jumlah variabel independen ke kanan. Nah, ini jumlah independen kanan, ya, sigma X, dan sigma Y jumlah variabel independen ke bawah, ini di sini. Dan untuk total yaitu 120, kita tuliskan di sini. Rumus expected, sigma X dikali sigma Y dibagi total, ya. Di sini kita lihat O yaitu observasi 1, 20 ini, ya. Expected 1, kita masukkan rumusnya, sigma X sigma Y T, 70 sigma X dikali sigma Z, ya, karena observasi 1 ada di atas, sigma Z 30 dibagi total 120, hasilnya 17,5. Kemudian untuk observasi 2 yaitu di samping observasi 1, 50. Kita masukkan di sini. Terus kita hitung expectednya, sigma X sigma Y. Sigma X nya 70, sigma Y nya 90 dibagi total 52,5 dan seterusnya, ya. Diingat. Dan untuk tabel selanjutnya mungkin akan kami kami singkat untuk nama seperti tidak mengikuti menjadi TM, mengikuti M untuk nilai rendah arah ke bawah, nilai tinggi arah ke atas, dan T untuk total. Kemudian kita lanjutkan membuat tabel yang telah kita masukkan nilai expected tadi yang telah kita hitung, ya. Disesuaikan untuk observasi 1 dengan expected 1, observasi 2 dengan expected 2, dan seterusnya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita lihat rumus C kuadrat atau C square nya, yaitu sigma dalam kurung observasi dikurangi expected tutup kurung kuadrat dibagi expected. Jadi kita masukkan, mari kita aplikasikan rumusnya. Yang pertama dari observasi 1 dengan expected 1. Observasi 1 yaitu 20 dikurangi expected 1
17,5 dikuadratkan dibagi expected 1. Kemudian 50 dikurangi 50 dari observasi 2 dikurangi expected 2. Ya, ini jajarnya. Dikuadratkan dibagi expected 2, 52 ini. Dan 10 dari observasi 3 dikurangi expected 3 dikuadratkan dibagi expected 3. Ini expected 3. Dan untuk yang terakhir juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Udah kita temukan hasilnya, intinya di dalam kurung yang dihitung dulu kemudian dikuadratkan dulu. Semua ditemukan 2,5 kuadrat untuk observasi 1 dan expected 1, expected 2 dan observasi 2 juga 2,5 walaupun main, expected 3 dan observasi 3 2,5 kuadrat, untuk expected 4 dan observasi 4 2,5, sama ya, dikuadratkan nanti hasilnya menjadi positif. Nah, kita hitung hasilnya dan ketemu, silahkan gunakan kalkulator atau mau hitung manual juga gak apa-apa. Nah, ini hasilnya 0,357 ditambah 0,119 ditambah 0,5 ditambah 0,167. Ditemukan hasil X kuadrat C square, hitung ya, yaitu 1,143. Setelah kita temukan C square hitung tadi, mari kita cari C square dari tabel. Maka ada rumus yaitu DF sama dengan B kurangi 1 dan K kurangi 1. B yaitu baris, K adalah kolom. Bagaimana kita mengetahui jumlah kolom dan baris? Kita lihat tabel tadi yang sudah kita buat. Ya, kita pindah di sini. Kolomnya ada 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi kita masukkan rumus tadi. Untuk B-nya 2 kurangi 1, K-nya 2 kurangi 1. Ketemunya 1 kali 1 yaitu 1. Maka dari itu, jika DF1 gunakan alfa 0,05, diperoleh nilai tabel 3,841. Ini adalah C square atau C kuadrat tabel. Dan untuk mengetahui ini, cara menggunakan tabel C square, kita lihat hasil DF-nya dulu, kemudian alfanya yang digunakan apa. Nanti hasil DF itu akan menjorok ke bawah dan untuk alfa menjorok ke samping. Nah, kita sesuaikan dan jadinya kita temukan ini 3,841. Setelah kita temukan C square dan C square hitung dan C square tabel, mari kita lihat kriteria uji untuk C kuadrat atau C square ini. HO diterima atau HA ditolak. C square hitung lebih kecil daripada C square tabel. HA diterima atau HO ditolak sama dengan C square hitung lebih besar daripada C square tabel. Kesimpulan. Nah, kita masukkan tadi. Kesimpulannya dari C square hitung kita temukan 1,143, ternyata lebih kecil daripada C tabel yaitu 3,841. Mari kita tarik kesimpulan dari perhitungan di atas, angka C square hitung lebih kecil daripada C square tabel, maka HO diterima. Bahwasanya tidak ada hubungan antara nilai UTS dengan bimbel. Lanjut, jika dalam kasus atau soal lain jawabannya ada hubungan atau HA diterima, otomatis ada peluang, maka harus dicari ODDS rasio, nilai peluang. Contoh sebagai berikut. Ya, kita ambil contoh tabel yang tadi ya. Expectednya kita ganti abjad A, B, C, D. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus ODS rasio. ODS rasio A kali D, B kali C. Nah, kita ambil dari tabel. A nya 20,
D-nya 40, B-nya 50, C-nya 10. Kita hitung, hasilnya 800 dibagi 500 sama dengan 1,6. Kesimpulan, siswa yang mengikuti bimbel memiliki peluang sebesar 1,6 kali tidak mendapatkan nilai rendah dibanding dengan siswa yang tidak mengikuti bimbel. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan C-square atau C-kuadrat ini. Apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan, mungkin nanti akan diperbaiki oleh dosen ataupun dari kami sendiri. Mungkin itu, silahkan untuk pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Syukron.